Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana Udia Mulya, NIM 12021884066 dari kelas SI 4209. Pada video kali ini, saya akan menampilkan arsitektur dari data warehouse. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa sih data warehouse itu. Jadi, data warehouse adalah sebuah sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data historis suatu organisasi seperti data penjualan, gaji, dan informasi lain dari operasi sehari-hari. Secara umum, sebuah organisasi menyalin informasi dari sistem operasional seperti penjualan dan SDM ke gudang data menurut jadwal teratur, misalnya setiap malam atau setiap akhir pekan. Data warehouse memisahkan beban kerja analisis dari beban kerja transaksi, sehingga memungkinkan organisasi untuk menggabungkan dan mengkonsolidasi data dari berbagai sumber. Data warehouse membantu organisasi untuk menganalisa tren berdasarkan data repositori organisasi dengan jangka waktu tertentu. Fungsi utama dari data warehouse adalah memfasilitasi organisasi dalam melakukan perencanaan strategis berdasarkan data jangka panjang yang tersimpan dan membuat keputusan yang baik dan cepat. Di sini saya mengambil satu skema, yaitu skema sales. Dari skema sales tersebut, kita bisa membuat arsitektur data warehouse seperti berikut. Yang pertama, kita harus menentukan sumber datanya, yaitu sesuai dari skemanya. Datanya ini bersumber dari database sales territory dan database sales person. Penyimpanan data tersendiri ialah komponen umum dalam data warehouse. Dalam kurun waktu tertentu, sebuah organisasi pasti melakukan penyimpanan data operasional maupun non-operasional dengan metode tertentu. Data yang disimpan oleh perusahaan ini dapat menjadi sumber aliran data mentah dan terorganisir berdasarkan pada subjek seperti pelanggan, produk, dan supplier. Penyimpanan data juga sering disebut sebagai data warehouse secara fisik. Yang kedua, terdapat staging area. Pada staging area ini, yaitu kita melakukan penyaringan data, merapikan data, dan menjalankan loading data. Selanjutnya, terdapat data warehouse sales sesuai skema yang kita ambil. Yang terakhir, kita menggunakan OLAP, yaitu dengan data warehouse, semua informasi baik detail maupun hasil summary yang dibutuhkan dalam proses analisa mudah didapat. OLAP mendayagunakan konsep multidimensional dan memungkinkan para pemakai menganalisa data sampai mendetail tanpa mengetikkan satupun perintah query. Pada bagian ini dilakukan analisis performa sales dan performa tiap daerah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.